Profesi Guru atau PPG Part 1 2025 di bawah naungan LPPK Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwodasasa dengan NIM 2541181 pada hari ini akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 7D di SMP Negeri 5 Sukuan. Om Santi Santi Santi. Pagi anak-anak. Pagi. Nih, udah hadir semua ya. Asano. Aturang pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Om Brahma Putri Maha Dewi Brahmanya Brahmawandini Saraswati Syaya Janam Pradnyanaya Saraswati Om Saraswati Namostubhyam Waradeka Merupini Siddhirastu Karaksyami Sidir Bawantu Sadem. Ya, silakan duduk. Ibu akan absen dulu ya. Gladiesia, Sean, Destra, Pratnyawati, Peri, Bayu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Masih semangat hari ini? Masih. Gimana semangat primanya? Pagi, pagi, pagi. Prima Jaya. Wah, tepuk tangan. Ya, pagi ini anak-anak, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Minggu lalu, kan sudah kita mempelajarinya sekilas dan membagi kelompok untuk presentasi. Nah, bagian hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia saja dulu. Nah, sebelum kita mulai belajar, masih ingat nggak minggu lalu tentang pelajarannya apa saja? Ibu cek ya, Ibu tes ya. Nah, siapa yang masih ingat sejarah agama Hindu di Asia Tenggara itu ada di mana saja? Ya, coba Eka. Kamboja, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand. Oke, bagus. Berarti masih ingat. Yang kedua, apa saja sih bentuk peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia? Silakan. Ya, bagus. Masih ingat semuanya. Yang terakhir, apa
salah satu upaya kita melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu yang ada baik di Asia Tenggara atau di Indonesia. Apa aja sih upayanya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Sembahyang ke pura-pura boleh. Ada lagi yang bisa? Melestarikan candi. Ada lagi? Silakan. Membersihkan tempat suci atau melestarikan tempat suci boleh. Ada lagi? Ada yang pernah mengunjungi museum? Menjelaskan apa sih tujuan hari ini? Tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan tentang perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Kalian tuh bisa menjelaskan apa aja sih, di mana aja sih sejarah-sejarah agama Hindu yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa memahami bagaimana prosesnya agama Hindu yang berawal dari India itu bisa masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan kerajaan-kerajaan peninggalan Hindu yang pernah berjaya di Indonesia. Yang terakhir adalah kalian bisa menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu. Bukan merusaknya, tapi melestarikannya. Kalian wajib. Nah, terakhir nanti setelah kita selesai pembelajaran, itu Ibu ada penilaian berupa LKPD atau kuis yang nanti kalian bisa jawab. Kalian siap? Siap. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya, sebelum masuk, Ibu mau mengetes kalian, kira-kira tahu nggak? Yang pertama, di Indonesia kira-kira itu ada kerajaan apa saja yang bercorak Hindu, yang pernah jaya pada masanya? Belakang, silakan coba. Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari. Pernah dengar nggak? Biasanya di IPS juga ada disebutkan. Yang kedua, Ibu mau tanya, siapa saja yang raja-raja yang kalian tahu atau kalian pernah dengar memimpin kerajaan agama Hindu di Indonesia? Ulan? Punawwarman, Mulawarman, Ken Arok. Oke, bagus. Yang ketiga, wilayah mana saja sih di Indonesia yang pernah menjadi pusat kerajaan agama Hindu? Daerah mana saja? Dewayu. Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu pertama kali masuk di Kalimantan Timur. Berdirilah kerajaan Kutai. Apa sih buktinya? Dengan adanya prasasti Yupa. Mereka masuknya dengan cara apa? Ada 4 teori. Ada teori Brahmana, ada teori Kesatria, ada teori Waisya, ada teori arus balik. Selanjutnya, setelah berjaya di Kalimantan atau di Kerajaan Kutai, dia langsung ke Sumatera Selatan. Berdirilah sebuah kerajaan namanya Sriwijaya. Jadi jangan salah ya, di Sumatera juga ada. Jadi di Kepulauan Besar ya, Kalimantan ada Kutai. Berarti kita pernah menguasai Kalimantan. Ke Sumatera juga ada Kerajaan Sriwijaya. Lagi digerus sama penjajah, sama agama yang baru. Pindah lagi dari Sumatera ke Jawa Barat, yaitu Tarumanegara. Apa sih buktinya? Prasasti. Udah ada yang bertuliskan Palawa, Sansakerta, ada yang bahasa Kawi. Setelah dari Jawa Barat, dia langsung ke Jawa Tengah. Pernah dengar Candi Prambanan? Nah, itu dah di Jawa Tengah. Yang paling terkenal adalah Candi Prambanan. Tapi masih banyak lagi. Ada Dieng, ada Candi Arjuna. Ada banyak sekali peninggalan sejarah agama Hindu di Jawa Tengah. Setelah di Jawa Tengah, pindah lagi dia ke Jawa Timur. Nah, di sana ada Kerajaan Singosari dan Majapahit. Yang paling benar-benar paling berjaya sekali adalah Majapahit. Nah, Majapahit benar-benar Hindu itu benar-benar paling berjaya di pemerintahannya Majapahit. Pernah dengar Patih Gajah Mada? Nah, beliau salah satu patihnya yang berhasil menyatukan Indonesia dengan nama Nusantara. Makanya kenapa sekarang ada IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu awalnya. Bukan Indonesia, tapi Nusantara.
Ibu lanjut. Nah, setelah dari Jawa Timur udah deket nih. Terus dia larinya ke Bali. Di Bali itu ada banyak kerajaan. Pernah nggak dengar Raja Klungkung? Pernah. Raja Gianyar. Setiap ada puri, pasti ada rajanya. Nah, Batu Bulan juga punya puri kan? Ya, pada zaman dulu juga ada rajanya. Jadi itu di Bali sebelum masuknya agama Hindu, mereka sudah punya kerajaan sendiri. Mereka sudah punya kepercayaan sendiri. Mereka percaya adanya roh. Mereka percaya dengan adanya dewa. Jadi ditambah agama Hindu masuk ke Indonesia, mereka semakin yakin dengan adanya agama Hindu itu. Nah, jadi kenapa kalau kamu lihat sekarang, kenapa Hindu itu lebih mayoritas atau banyak adanya cuma di Bali? Yaitu karena semakin kuat keyakinan mereka. Karena dari awal mereka sudah punya keyakinan itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, terus di Bali ada pernah nggak dengar Pura Kayangan 3? Atau Sanggah Kemulan? Siapa sih yang membawanya? Jadi sebelum agama Hindu masuk ke Bali, mereka walaupun sudah percaya dengan roh dan adanya dewa, tapi belum adanya konsep Kayangan 3 dan Sanggah Kemulan. Tapi Empu Kuturan lah yang memperkenalkannya ke Bali. Ini ada konsep Kayangan 3, ini ada konsep Sanggah Kemulan, dan diterima baik dan sampai sekarang masih ada. Bisa dipahami? Oke. Nah, kalau sudah bisa kamu pahami sekilas tentang sejarah agama Hindu yang ada di Indonesia, sekarang Ibu tanya, siapa kelompok yang minggu lalu dapat sejarah agama Hindu di Indonesia? Oke, Ulan, Ngakan, sama Dewayu. Udah siap kan presentasinya? Ya. Oke, kalau sudah siap, silakan maju ke depan ya untuk presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Sebelum kami lanjut ke materi atau presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri, Ngakan Mani Bagus Adi Swastiko, sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewa Dipita, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Pratiawati. Yang pertama ada proses masuknya agama Hindu ke Indonesia, akan dibacakan oleh teman siapa? Teori masuknya agama Hindu ke Indonesia yaitu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Yang kedua ada kerajaan Kutai, akan dibacakan oleh teman saya. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur berdiri pada abad ke-4 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 7 buah yupa dengan huruf Palawa. Yupa ini didirikan oleh Raja Kutai, yaitu Raja Mulawarman, dengan tujuan sebagai tempat melakukan upacara korban. Yaitu yupa ini didirikan di wilayah Paprakswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Agama Hindu di Jawa Barat akan dibacakan oleh teman saya. Setelah kerajaan Kutai, agama Hindu berkembang di Jawa Barat dengan adanya 7 prasasti yang menggunakan huruf Palawa dan Sanskerta. Yang pertama, prasasti Ciaruteun, yang kedua prasasti Kebun Kopi, yang ketiga prasasti Jambu, yang keempat prasasti Pasir Sawi, yang kelima prasasti Muara Cianten, yang keenam prasasti Tugu, yang ketujuh prasasti Lebak. Yang keempat ada agama Hindu di Jawa Tengah dan agama Hindu di Jawa Timur, akan dibacakan oleh teman saya Dewayu. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah dibuktikan dengan adanya prasasti Tukmas dan prasasti Canggal. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah juga dibuktikan dengan adanya beberapa candi seperti Candi Arjuna di daratan Tinggi Dieng, Candi Srikandi, dan Candi Prambanan. Agama Hindu di Jawa Timur. Yang pertama, prasasti Diloyo, menggunakan bahasa Sanskerta dengan memakai huruf Jawa kuno atau bahasa Kawi. Yang kedua, kerajaan Kanjuruhan, rajanya bernama Raja Sima dengan bukti Candi Badut. Yang ketiga, dinasti Isana, peletak dasarnya Empu Sendok gelar Sri Isana Tunadewa Wijaya.
Krisnayana. Yang keenam, Kerajaan Singasari, Rajanya Ken Arok atau dikenal dengan sebutan Betara Guru yang mendirikan Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Dan yang ketujuh, Kerajaan Majapahit dengan peninggalannya Candi Penataran dan Kitab Negara Kertagama. Belum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Oke, silakan Bayu. Apa itu teori arus balik dan juga mengapa materi yang dipaparkan dengan bulan dan berbeda. Jika materi yang dipaparkan oleh bulan terdapat 5 teori, sedangkan di buku hanya terdapat 4 teori saja. Siapa yang akan mau menjawab? Izin menjawab. Teori yang menyatakan pelajar Indonesia belajar ke India, setelah itu diterapkan kembali khususnya di Bali. Apa bisa diterima? Kok gitu? Kan terus dari 5 teori tersebut yang mana dia paling benar? Coba tolong jelaskan dari sekarang. Ya, kita menambahkan jawaban. Oke, dari Agus atau Gabriel akan menambahkan. Tadi Jawa dan Sumatera disebutkan dalam kitab Ramayana Kiskindha Kanda. Namun saat ini Bali masih menjadi agama Hindu terbanyak diakibatkan oleh perubahan. Saya izin menambahkan. Oke, silakan Bayu. Hindu di Bali masih tetap terbanyak di Indonesia sampai sekarang karena Hindu di Bali dapat bertahan dari banyaknya gempuran agama lain dan juga didukungnya oleh adat dan budaya masyarakat Bali sehingga Hindu di Bali bisa tetap kokoh dan tidak mudah dijajah oleh agama lain ataupun beralih ke agama lain. Oke, bisa diterima kan Gus? Oke. Nah, sebelumnya Ibu menambahkan sedikit aja ya. Bukan menambahkan, meluruskan. Nah, di sini kan ada teorinya, ada teori Brahmana, ada teori Waisya, Kesatria, ada teori arus balik. Nah, kalau misalnya Brahmana itu dikatakan bahwa yang boleh membawa agama atau boleh belajar agama itu adalah orang-orang Brahmana. Seperti pendeta, pemangku, hanya boleh orang-orang seperti itu saja. Yang kedua, Kesatria. Nah, dia yang menyebarkan agama dari misalnya ada peperangan, menjajah wilayah kan ke tempat lain. Nah, dari sana dia dapatkan lagi. Terus yang ketiga, Waisya, pedagang. Pedagang itu ada yang keluar negeri, walaupun dari zaman dulu ya, tetap ada yang keluar negeri. Walau pakai perahu, beliau yang menyebarkan agama tersebut. Kalau arus balik, itu adalah pelajarnya yang dikirim ke India. Setelah belajar, dia kembali lagi ke Indonesia, khususnya ke Bali, untuk menyebarkan agamanya atau ajarannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Pramono Santi. Santi. Ya, berikan aplaus untuk temannya yang presentasi. Mari kita santai sejenak dengan es Ricky. Tanya nih. Dah, satu. Siapa sih yang membawa konsep Sanggah Kemelan atau Kayangan Tiga di Bali? Bayu? Empu Kuturan. Oke. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Pertanyaannya adalah, berapa sih ada prasasti di Tarumanegara? Dewayu 7. Oke. Yang terakhir, berarti tadi udah mendengarkan penjelasan Ibu dan temannya. Yang terakhir adalah di Kalimantan Timur, apakah nama kerajaannya? Kerajaan Kutai. Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi Ibu ulang bahwa sejarah masuknya
agama Hindu ke Indonesia itu melalui banyak jalur. Udah, makanya ada teori. Teori apa pertama? Brahmana. Kedua? Ketiga? Arus balik. Oke. Nah, dulu dalam kisah Ramayana bagian Kiskindakanda yaitu bagian mencari Dewi Sita yang diculik oleh siapa? Rahwana. Nah, itu tertulis bahwa ada namanya Jawa Dwipa. Setelah dicari, yang mana sih yang disebut sebagai Jawa Dwipa? Itu ternyata Pulau Jawa. Terus ada yang disebut Swama Dwipa. Yang mana sih pulau di Indonesia? Sumatera. Bahkan Swama Dwipa yang Sumatera itu juga disebut sebagai Pulau Emas. Harusnya kan mereka yang paling eksis sampai sekarang kan? Karena itu udah disebut dari zaman dahulu. Nah, kenapa yang eksis malah di Bali? Itu seperti tadi. Karena banyak gempuran. Di Indonesia sekarang ada berapa agama? Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Ada 6. Nah, dulu cuma ada 1. Digempurlah datang tuh banyak agama. Makanya mereka mulai ada yang berubah keyakinan. Terus dulu juga kita dijajah. Diusir. Cuma penjajahnya nggak bisa mengalahkan raja-raja yang ada di Bali. Makanya tetap dia tidak ada yang mendominasi. Ada kuis. Silakan keluarkan kertas sama pulpennya. Udah siap? Karena dia pakai waktu ya nak ya. Jadi kalian silakan menjawab jawabannya saja. 1, 2, 3. Ada 15 soal di sini. Lima 15 soal dengan waktu 8 menit. Jadi satu soal kurang lebih adalah 30 detik. Untuk minggu depan. Nah, karena materi untuk sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia itu lebih panjang, makanya Ibu ambil 1 kali pertemuan. Nah, kalau untuk minggu depan, itu kan negaranya sedikit-sedikit. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada sisa berapa kelompok? Ada 4 ya? Ya, oke, lagi 4. Berarti minggu depan 2 kelompok yang akan maju. Siapa yang mendapat bagian peninggalan sejarah agama Hindu di Kamboja? Oke, di Kamboja. Yang mendapat peninggalan sejarah agama Hindu di Vietnam? Di Vietnam. Oke. Minggu depan harus sudah siap presentasinya. Ya, minggu depan kalian sudah harus siap. Nah, sebelum Ibu menutup
pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada refleksi. Refleksi untuk siswa tentang pembelajaran hari ini. Ibu sudah membagikan lembar refleksi kalian sesuai dengan yang ada di layar. Silakan kalian menjawab dengan Nah, sisanya yang belum dapat giliran untuk maju, itu boleh mempelajari. Siapa tahu kamu ingin bertanya, kamu ingin berdebat dengan yang maju presentasi, itu silakan. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Pada Sano. Aturang paramo santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, silakan duduk.